saudara, pandemi yang berkepanjangan tentunya memberi dampak yang cukup signifikan ya bagi para pelaku pariwisata di Bali. Nah, terkait dengan dampak tersebut, apakah para pelaku pariwisata kita juga ada yang mengalami gangguan secara psikis dan juga mentalnya? Nah, kali ini saya akan berbincang dengan salah satu psikolog yang juga merupakan ketua dari Himpunan Psikologi Wilayah Bali, ada Bapak Pramu Hartadi. Kita langsung saja sapa beliau. Selamat pagi Pak Pramu, apa kabar? Selamat pagi, baik-baik, sehat-sehat semuanya. Bapak, ada instruksi nih dari Kementerian Maritim dan juga Investasi terkait dengan Work from Bali. Nah, kita ketahui banyak juga nih para pelaku pariwisata yang mungkin sudah ada yang gulung tikar, tapi masih ada yang bertahan. Nah, untuk dari segi psikolognya sendiri, kalau menurut Bapak, apakah ini berpengaruh, Pak? Ya, ini ada sebelumnya selamat pagi semuanya. Jadi ini adalah suatu dari Kementerian Maritim dan Investasi yang dimana beberapa waktu lalu sudah melakukan MOU dengan untuk di Nusa Dua. Itu sebenarnya menginisiasi kepada para pelaku dan untuk pelaku usaha, di mana untuk di Bali ini kita melihat kondisi pandemi tsunami ini kita memang berat. Kalau katakan ini sudah mulai titik kritikal. Kemudian dengan inisiasi dengan ada 7 lembaga dan beberapa 10 kurang lebih BUMN yang akan rencana untuk Work from Bali, kami para pelaku melihat para pelaku dan kami melihat dari pengamat dari psikologi, ini melihat bahwa ini akan menumbuhkan rasa percaya diri yang selama ini katakan sudah mati suri. Perkembangan yang ada ini bukan hanya ekonomi saja, tapi juga dari sisi mental, dari sisi psikososial. Jadi ini juga dari hulu ke hilir ini sudah banyak elemen yang agak terganggu karena ini sangat pengaruh sekali buat kita. Berarti adanya informasi Work from Bali tentunya membawa angin segar ya Pak ya bagi para pelaku pariwisata. Betul. Nah, Pak, di sisi lain ada juga nih rencana yang akan dilakukannya salah satu kegiatan berskala nasional itu di Bali. Tapi belakangan ini ada informasi bahwa rencana itu dibatalkan. Nah, bagaimana kalau menurut Bapak, pandangan Bapak dengan kondisi seperti ini? Ya, ada rencana kegiatan mungkin kegiatan nasional yang akan di Bali. Ya, harapan kita itu adalah mudah-mudahan di reschedule aja. Harapan kami bahwa ini bisa direalisasikan khususnya di Bali, karena Bali kami melihat bahwa ini semua sudah melakukan suatu kegiatan menyiapkan infrastruktur dari pemerintah, dari pelaku usaha, dan instansi-instansi terkait. Saya melihat bahwa semuanya sudah menyiapkan kegiatan untuk siap menerima para tamu-tamu dari luar. Dan kalau ini seandainya tiadakan untuk kegiatan ada di Bali, ini para pelaku juga merasa ini sebenarnya sudah menjadi angin segar. Seperti Bu Wulan tadi sampaikan, ini angin segar buat kita pelaku bukan pelaku usaha tapi seluruh masyarakat. Ya, harapan kami kita ada suplemen, ada dari kegiatan-kegiatan nasional, silahkan datang ke Bali. Bali sudah aman dengan budaya yang begitu ramah dan segala macam, siap menerima para tamu-tamu dari luar. Baik, Pak, untuk gangguan biasanya nih Pak ya, biasanya kalau di tingkat stres yang berlebih, itu biasanya gangguan apa yang sering dialami seseorang, Pak? Oke, ini pertanyaan yang menarik sekali. Ini dialami, ini hal yang manusiawi ya. Kalau terkait dengan kalau kita mengalami stres yang berat segala macam, biasanya akan dialami oleh setiap orang yang tidak bisa resilient. Dalam artian dia tidak bisa beradaptasi dengan baik, membawa impact banyak terjadi, itu mengalami stres. Kalau orang udah kepikiran, terlalu beban, terlalu berat, stres, kemudian kebawa kepada hal yang sifatnya beban kepada depresi. Dan akhirnya biasa mereka sebelumnya pandemi, mereka confident dengan kondisi dirinya, tapi dengan pandemi mereka belum siap menerima kondisi saat ini. Itu membawa dampak juga mengalami tingkat stres yang cukup berkepanjangan. Ya, harapan kami dengan adanya inisiasi dari pemerintah, kita hindarkan dengan polemik yang ada. Kita melihat Bali siap untuk mencoba membangkitkan, bukan dari sisi ekonomi, tapi dari sisi psikis yang ada di masyarakat kita semuanya juga. Oke. Berarti intinya kesiapan mental kita yang harus tetap kita jaga begitu ya Pak. Betul, ya dalam menghadapi situasi seperti ini. Upaya pemerintah mungkin juga ingin secepatnya kita pulih kembali ya pariwisatanya, tapi
Ya mengingat masih adanya mungkin kendala-kendala sehingga Ya. belum bisa pulih 100% begitu. Ya. Nah, ada nggak tips khusus nih Pak bagi para pelaku usaha mungkin yang saat ini masih dilema begitu menghadapi kondisi saat ini agar mereka tetap fight dan tidak terlalu stres begitu Pak? Oke, ini tips untuk kita semuanya, bukan hanya untuk para pelaku usaha dan kita seluruh masyarakat kita, bahwa kita menghadapi ini bukan hanya dialami oleh kita pribadi, tapi semua secara global. Yang pertama, kita sini ada yang lain-lain juga. Yang kedua, kita saling meneguhkan sama yang lain bahwa kita selalu gotong royong seperti yang dilakukan oleh pemerintah hal ini, melakukan suatu kegiatan. Ini harus memulihkan kegiatan pariwisata yang ada di Bali ini bukan hanya satu pihak saja, tapi semuanya. Dan ini kita langsung gotong royong. Kemudian yang ketiga, kita selalu tetap bagaimanapun juga kita tetap menjaga dengan disiplin protokoler kesehatan. Kita tekan tidak terjadi sampai membesar untuk terpapar. Sehingga kalau ini menjadi Bali benar-benar disiplin, tingkat pasien yang terpapar COVID kita bisa terkendali, kami yakin pariwisata akan semakin meningkat, masyarakat juga akan semakin membaik semuanya. Dan ini bukan hanya 1, 2, tapi semua harus bergerak bersama-sama, gotong royong. Oke, baik. Terima kasih Pak Pramu atas waktu dan kesempatannya pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Baik, Ya, saudara, demikian tadi perbincangan saya bersama Bapak Pramuhar tadi. Ya, semoga bisa menjadi informasi lebih bagi Anda. Ya, tentunya dengan adanya Work From Bali kita harapkan ya perlahan pariwisata Bali kembali pulih, dan jika memang nantinya ada beberapa event nasional yang dibatalkan, kita harapkan tidak juga menjadi sesuatu yang berlebihan bagi kita semua. Saya Ulantari, Komang Sorbawo, Kompas TV dan Pasar Bali.